Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai kuliah kita, yaitu Sistem Elektronika Cerdas dari S2 Teknik Elektro Universitas Jember. Untuk mengawali, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Hairul Anam. Saya dari jurusan S2 Teknik Elektro Universitas Jember. Kemudian bidang atau kuliah saya dulu tentang teknik elektro, khususnya terkait dengan teknik pengaturan ya, S2, S1 teknik kontrol, S2 teknik pengaturan, kemudian S3-nya sebenarnya fokus umumnya teknik biomedik, tetapi khususnya juga aplikasi sistem kontrol pada aplikasi untuk biomedik. Kemudian profesi insinyur tahun 2018. Adapun bidang peminatan adalah terkait dengan biosignal pattern recognition, kemudian sistem kendali cerdas dan robotics, dan juga penerapan machine learning. Ini sosial media yang saya miliki, nanti bisa bergabung, dan nanti kuliah kita akan menggunakan beberapa sosial media. Kemudian terkait dengan deskripsi mata kuliah, jadi mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa untuk menguasai konsep pembelajaran mesin atau machine learning, dan tidak hanya itu, mampu menerapkannya pada sistem elektronik yang nanti kita akan terapkan pada single board komputer seperti Raspberry Pi atau kemudian Nvidia Jetson Nano ya. Kemudian juga mampu merancang sistem elektronika cerdas tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian ini tentang capaian prodinya ya. Kemudian ini capaian mata kuliah. Jadi mahasiswa diharapkan setelah ikut kuliah ini mampu melakukan perancangan sistem cerdas pada sistem elektronika untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan logika yang benar ya. Ini beberapa kemampuan akhir yang diharapkan, ada 4. 1. Mampu menjelaskan aplikasi sistem cerdas terkini. Jadi mulai dari sejarah yang dulu sampai sekarang. Kemudian juga memahami konsep dasar pembelajaran mesin. Konsep-konsep mesin learning itu apa saja. Kemudian yang ketiga, mengembangkan konsep pembelajaran mesin pada sistem elektronika. Jadi tidak hanya mengerti teorinya menerapkan pada coding, tapi juga bisa menerapkannya pada sistem elektronika yang nanti kita akan terapkan menggunakan Raspberry Pi atau Nvidia Jetson Nano atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, mampu memecahkan permasalahan masyarakat dengan pembelajaran mesin yang diterapkan pada sistem elektronika. Ya, ini capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Kemudian bahan kajian nanti yang akan kita bahas selama kuliah ini adalah pertama tentang sejarahnya, kemudian tentang konsep daripada machine learning itu, dan kemudian bagaimana implementasi machine learning pada single board computer, kemudian ada deep learning, penerapan pada deep learning, dan bagaimana menyelesaikan permasalahan di masyarakat menggunakan yang sudah dipelajari. Nah, terkait model pembelajaran, kalau pembelajaran sebelum masa pandemik itu ada empat bentuk ya. Yang pertama sinkron langsung, jadi mahasiswa dan dosen bisa bertemu langsung, diskusi dalam satu kelas. Kemudian sinkron maya ya, dengan mahasiswa dan dosen dalam misalkan satu video conference bersama dalam Zoom atau satu Google Meet, satu ruangan ya, dalam perkuliahan. Kemudian ada asinkron mandiri, jadi mahasiswa membaca, belajar, mendengar atau mempelajari literatur dari dosen, juga dari luar ya. Kemudian untuk dipelajari secara mandiri ya, dengan membaca lihat video yang ada ya. Nah, ini kemudian selain dari sinkron ini namanya asinkron mandiri, dan yang terakhir adalah asinkron kolaboratif. Nah, di sini ada diskusi bersama kelompok dalam menyelaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen ya, penugasan-penugasan ya. Kalau di sini bisa jadi penugasannya sifatnya mandiri, ini penugasannya bersifat kelompok ya. Nah, ini semua model ini selama masa dahulu bisa dilakukan sebelum adanya COVID-19 ya. Kalau sekarang nggak mungkin ini lockdown ya. Sehingga ada 3 kemungkinan, sinkron maya, kemudian asinkron mandiri, dan asinkron kolaboratif. Dan insya Allah kita akan menerapkan keempat-empatnya ya. Jadi sinkron maya, nanti kita akan menggunakan Zoom atau nanti bisa juga dengan YouTube jika tidak ada akses yang bagus dengan Zoom, kemudian bisa dengan chat Telegram, ada kemudian forum di e-learning,
Kemudian ada asinkron mandiri ya, tugas mandiri membaca literatur yang ada dalam rangka apa? Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dosen secara mandiri ya. Seperti ini nanti membuat resume, membuat coding ya. Kemudian final project, nanti final projectnya tidak berkelompok ya. Jadi final projectnya nanti mandiri, mencari topik sendiri, menyelesaikan satu masalah, dan kemudian tidak hanya mengcoding saja, tapi ini nanti dibuat draft artikel ya. Tahun lalu ada 3 atau 4 judul atau 5 judul artikel yang diterima di conference JCSE ya, Scopus Trindex Scopus di tahun lalu ya. Tahun ini harapannya juga demikian. Kemudian juga ada asinkron kolaboratif, yaitu tugas kelompok, penerapan kode secara bersama-sama, diskusi ya. Ini secara mandiri ya, tidak bersama dosen, tapi bisa juga nanti difasilitasi oleh dosen. Kemudian ada komponen pendukung, nah ini nanti ada single board computer, Raspberry, Jetson Nano, dan lain-lainnya. Kemudian pemrograman Python. Nah, untuk ini Jetson dan Raspberry, insya Allah nanti kalau adik-adik sekalian tidak ada kemampuan untuk beli, nanti akan kita sediakan ya, akan kita belikan. Bagi yang sudah punya silakan digunakan, bagi yang belum memiliki nanti bisa dengan pesan, nanti saya yang transfer. Selesai kuliah nanti dikembalikan ya, akan jadi inventaris lab ya di SIDAS. Ini komponen penilaiannya, jadi mulai sekarang sudah bisa dipikirkan komponen penilaiannya. Kalau dilihat ya, untuk tugas-tugas mandiri rata-rata 5%, ada UTS-nya itu 15%, dan final project-nya tadi itu 35%, jadi besar ya, final project itu besar. Nah, masing-masing tugas ini nanti tujuannya adalah agar bisa mengukur capaian-capaian dari pembelajaran tadi ya. Capaian pembelajaran mata kuliah kan ada 4 tadi. Jadi tugas mandiri pertama itu nyisir yang ke-1 ya. Tugas mandiri kedua nanti nyisir yang kedua, seperti ini. Nanti silakan untuk diikuti ini kalau ingin mendapatkan nilai yang terbaik ya. Nah, ini daftar pustakanya ya, daftar pustakanya ini bisa ini e-book ya, ada di internet, bisa dicari. Ada 1, 2, 3, dan 4. Ya, ini 3 ini konsepnya bagus, 4 ini teori-teori yang bagus juga. Kemudian 1, 2 ini yang sifatnya aplikatif. Tugas mandiri. Nah, sekarang ini tugas mandiri pertama ya. Setelah Anda menonton video ini, nanti silakan baca referensi nomor 4 bab 1 ya. Ini nomor 4 ini bab 1. Itu ada sejarah tentang kecerdasan buatan. Nah, silakan nanti membaca di situ, membuat resume, tambahkan sumber eksternal lainnya, video-video kekinian ya. Kemudian tuliskan dalam bentuk Microsoft Word ya, jangan PDF. Setelah itu dikumpulkan di MMP Unet ya. Untuk sementara belum saya buka, nanti akan kita buka. Saya kira itu saja pendahuluan kita. Kita diskusi di media asinkron mandiri ya, lewat chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.